Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulina dengan NIM 2018 1221113. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah dikirimkan oleh Ibu Rina. Permasalahan apa yang terjadi di dalam Thiokol Corporation? Thiokol Corporation memiliki keinginan untuk membangun sebuah program seperti manajemen nilai, cacat nol, berpikir mutu dan penghilang penyebab kesalahan, serta daur-daur mutu dan kelompok produktivitas. Salah satu cara yang resmi untuk memastikan TQ atau PK ini adalah dengan menggunakan perlengkapan audit unggul atau Excellent Audit Kit dari Tom Peters dan dikembangkan dengan menggunakan masukan dari kelompok yang terdiri dari 10 karyawan. Baik, langsung saja ke jawaban. Nomor 1 adalah faktor yang dibutuhkan pada kasus Thiokol adalah memperoleh cara bagaimana bisa membangun sebuah program yang telah dirancang seperti manajemen nilai, cacat nol, berpikir mutu, dan penghilangan penyebab kesalahan, daur-daur mutu, serta kelompok produktivitas. Itu dilakukan menggunakan yang pertama adalah membangun struktur, yang kedua diadakan pelatihan, yang ketiga adalah membentuk kelompok-kelompok penerapan proses, yang keempat adalah mengukur kemajuan. Lalu untuk jawaban nomor 2 adalah ada dua faktor dominan oleh Kreitner dan Kinnicky, yaitu external forces dan internal forces. Nah, external forces yang terjadi pada Thiokol ini adalah yang pertama adalah menambah struktur dengan diperbarui per tahun. Strategi TQ atau PK didesain, berbagai sasaran dan kerangka waktu ditentukan dan menentukan berbagai tujuan. Yang kedua adalah diadakan pelatihan dengan tujuan akan berdampak pada perubahan budaya yang besar. Yang ketiga adalah membentuk kelompok-kelompok penerapan proses. Lalu pada internal forces-nya itu adalah mengukur kemajuan. Berbagai pengukuran biasanya dihubungkan dengan proyek-proyek peningkatan proses yang khusus dan berfungsi untuk apa? Untuk merangsang ide-ide baru dan seringkali persaingan yang sehat antar organisasi. Lalu jawaban yang nomor 3 adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan Thiokol adalah menggunakan metode model sederhana yang digunakan untuk profil ini dibuat oleh Westinghouse Corporate Quality atau Productivity Center. Yang berkaitan dengan apa? Dengan adanya strategi untuk memudahkan perusahaan mencapai keberhasilan yang diinginkan. Selanjutnya adalah jawaban nomor 4, yaitu tentang dapatkah peningkatan kinerja dipertahankan jika budaya tidak berubah. Menurut pendapat saya, jika budaya dalam sebuah organisasi tidak berubah, maka peningkatan kinerja juga tidak bisa dipertahankan. Mengapa? Karena kecil sekali harapan untuk dapat meningkatkan perubahan pada kinerja sebuah organisasi jika budaya dalam organisasi tidak ada perubahan. Lalu selanjutnya yang nomor 5, menurut Palmer, Danforth, dan Akin ada beberapa rekomendasi dalam perubahan organisasi. Nah, yang paling dari 8 rekomendasi pada perubahan organisasi ini, yang paling cocok menurut saya adalah pada growth pressures, yaitu tentang tekanan untuk menuju pertumbuhan. Mengapa ini cocok dengan Thiokol Corporation? Karena tanpa adanya tekanan untuk menuju pertumbuhan, maka tidak akan ada dorongan pada karyawan untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Dan yang soal terakhir adalah nomor 6 tentang analisis proses perubahan dalam model Burnes. Pada model Burnes 2000 ada 3 macam model analisis, yaitu perubahan langsung secara bertahap. Ada 4 macam model analisis, yaitu yang pertama adalah perubahan secara langsung bertahap, perubahan secara bergantian pada masing-masing bagian, perubahan terjadi karena ada respon internal dan eksternal. Yang keempat adalah respon terjadi karena adanya perubahan organisasi. Nah, dalam perusahaan Thiokol ini atau Thiokol Corporation, yang pertama perubahan secara langsung bertahapnya itu apa? Yaitu dengan dilakukan membentuk departemen untuk memudahkan proses penerapan proses. Yang kedua, secara berganti pada masing-masing bagian di sini adalah setiap departemen memiliki tugas dan tanggung jawab serta target tujuan yang berbeda. Yang ketiga adalah perubahan terjadi karena ada respon internal dan eksternal. Nah, pada perusahaan Thiokol ini, respon internal dan eksternalnya itu apa? Perubahan terjadi karena adanya keinginan untuk meningkatkan efektif dan efisiensi sehingga dapat menarik pelanggan atau suplai. Dan yang terakhir adalah respon terjadi karena perubahan organisasi. Perubahan organisasi di sini adalah karena adanya keinginan dalam organisasi untuk berubah dan memiliki keunggulan kompetitif.